Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Ya, ketemu dengan saya lagi, Helmi Reza. Tetap ya, nggak ada yang lain lagi. Karena ini konten khusus bedah pelanggan. Oke, tanpa basa-basi, tanpa babi buta itu, kita mulai saja. Tanggal berapa? Kita lihat. Pada tanggal 21 Agustus pada tanggal 2 Agustus 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak dari Lamongan menanyakan kopi. Silakan Pak, silakan tanyakan ya. Silakan ditanyakan kepada saya atau kepada anak saya. Ya, tanggal 2 Agustus 2021 ada inbox masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pesan kopi, silakan Pak, silakan. Ya, seperti biasa saya akan selalu menanyakan bagaimana keadaan Bapak, apakah hari-hari ini menyenangkan atau sedih atau bersukacita atau bahagia. Semoga bahagia terus ya Pak ya. Kemudian ya kita saksikan sendiri jawabannya Bapak ini gimana. Keluhan saya nggak bisa rutin dan nggak bisa lama, padahal istri menginginkan strong. Setiap istri rata-rata seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan minder atau berkecil hati ya. Bapak harus kuat, harus ya tegar lah. Nanti itu akan membaik, akan baik-baik aja. Jangan khawatir. Karena ada sesuatu yang bisa mengembalikannya, insya Allah. Oke, alamatnya di Lamongan ya, kita sensor. Next. Kemudian saya menanyakan apakah Bapak pernah minum sesuatu, misalnya jamu, misalnya STMJ, misal obat atau suplemen dan lain sebagainya. Dan bisa Bapak saksikan sendiri. Dia pernah minum jam STMJ, cuman penjualnya jarang buka, kadang buka gitu, nggak mesti bukanya ya. Memang mungkin penjualnya juga ngalami problem gitu. Ya, bisa jadi Pak, bisa jadi. Jadi bukan berarti orang yang menjual itu nggak mengalami. Saya yakin setiap penjual manapun, penjual jamu pasti ya Pak ya mencoba produk tersebut, dan saya yakin dia pasti mengalami juga karena ada banyak stokis dari merek-merek tertentu itu ke saya menanyakan, oh iya Mas betul, pertama reaksinya oke, tapi akhir-akhir ini kok menurun ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti yang jual itu nggak punya problem. Saya yakin sekali mereka punya. Saya yakin sekali mereka punya Pak. Tidak perlu ditantang. Nah, kalau saya ditantang, yo silakan. Apakah saya mau minum kopi herbal saya? Ayo silakan. Kita minum sama-sama. Kalau kesini silakan. Tapi kalau penjual lain belum tentu Pak ya. Sampean kasih aja. Saya mau traktir Bapak. Silakan diminum STMJ buatan Bapak. Bareng dengan saya. Sama-sama minum dulu. Saya yakin banyak yang keberatan atau nggak mau. Kalau saya beda. Kalau Bapak mau, kita minum sama-sama. Nah, silakan kesini. Silakan. Kita minum bareng-bareng, atau gelasnya kita tukeran, saling tuker atau saling minum separuh, selanjutnya separuh saya, boleh silakan. Saya di situ gitu Pak ya. Tapi kalau penjual lain belum tentu mau Pak.
belum tentu mau. Ya, kalau saya, wala boleh, silakan. Mau minum separuhan boleh, silakan. Jadi oke, kita kembali ke konten kita. Kita lanjutkan ya, next. Saya juga ada keluhan ejakulasi dini. Jadi begini loh Pak, ejakulasi dini tuh. Bentar ya, rokok dulu. Rokoknya tinggal sedikit tuh Pak. Tetap diisep lah ya, mubazir. Oke, saya jelaskan ejakulasi dini. Ejakulasi dini itu awalnya itu dari kurang kerasnya loh Pak. Banyak orang yang mengira bisa ereksi itu, mereka anggap mereka itu normal. Jangan beranggapan seperti itu Pak ya. Normal itu dari kekerasan. Kalau kerasnya itu ya seperti yang ciri-ciri saya tadi itu kemarin itu harus nggak nempel perut ya Pak ya. Burungnya itu nggak nempel perut, nggak bisa tahan berdiri gini Pak. Kalau kita posisi berdiri dah begini, jangan Pak ya. Jadi ejakulasi dini itu dari kurang keras, bukan harus dibahan lamakan. Ya nanti itu ada herbalnya khusus. Kalau metode saya itu seperti itu. Jadi kerasnya ini dimaksimalkan. Saya yakin orang yang ejakulasi dini itu kerasnya itu yang bermasalah mereka itu. Dan mereka tapi nggak menyadari kerasnya itu yang bermasalah. Tapi nggak menyadari permasalahannya itu di situ. Mereka itu ya bisa memangnya bisa. Saya nggak ngomong nggak bisa, tapi kerasnya ini yang bermasalah. Dia sensitif. Pasti sensitif, pasti itu. Saya bukan ngomong kosong. Silakan kalau nggak percaya. Yang punya keluhan ejakulasi dini, kerasnya itu pasti dia bermasalah. Nggak bisa naik 2 kali Pak. Orang ejakulasi dini itu nggak bisa naik 2 kali. Terus kerasnya itu sensitif, dipegang kepalanya gitu, dielus aja loh. Nggak dipegang, dielus aja dia kegelian. Nah itu loh yang saya maksud dengan sensitif itu begitu. Terus penetrasi itu sebentar itu kerasanya itu kayak mau keluar gitu loh. Kalau nggak maksimal itu seperti itu. Beda dengan ereksi yang maksimal, ya nggak terasa Pak. Kita penetrasi blas, nggak ada cerita pengen keluar itu. Ya bisa mengontrol. Kita mau sekarang bisa dikeluarkan, kita mau nanti bisa dikeluarkan. Itu kalau ereksinya keras itu seperti itu, bisa mengontrol. Tapi kalau kekerasannya kurang maksimal, dia nggak bisa ngontrol. Udah penetrasi bentar, 1 menit 2 menit untuk di pojok. Nah disitulah yang menjadi cepat keluar. Kemudian si istri juga pelumasnya pun sedikit karena rangsangan yang diakibatkan si penis ini kurang hebat. Jadi cairan pelumas ini akan keluar melimpah jika ereksinya keras. Nggak ada cerita kalau ereksi keras itu pelumasnya habis kekeringan, itu nggak ada cerita Pak. Pasti meluber. Iya, berikan aja omongan saya ini. Kalau memang saat ini memang bapak-bapak yang mengalami keluhan ya nggak percaya dengan omongan saya, tapi sampai tanyakan customer saya yang sudah mendapatkan hasil yang bisa naik 2 kali, bisa naik 4 kali, itu nggak mungkin Pak. Nggak ada cerita kekeringan pelumas istri, nggak ada cerita. Ya oke, kita kembali ke konten kita, next. Kemudian saya menanyakan apakah pada saat minum STMJ dikasih pil, kapsul, atau tablet atau obat. Dia menjawab tidak kayak ya.
Kemudian saya menanyakan apakah pernah pakai oles minyak tisu dan lain sebagainya yang diolesan penis, ya belum menjawab, tidak juga ya Pak ya, tidak menjawab ya. Artinya memang ada sesuatu, masih saya cari, saya pasti mencari, ya, pasti saya menanyakan berbagai macam pertanyaan karena kondisi yang seperti ini itu mestinya tidak terjadi. Akan terjadi bila kita pernah makan sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi itu tadi saya masih penasaran dengan apa penyebabnya dari si bapak ini, karena sesuatu yang seperti ini itu enggak tiba-tiba, pasti ada penyebabnya. Enggak mungkin, saya nggak percaya saya. Oke ya, kita lanjutkan. Di sini lah, Bapak bisa lihat sendiri, istri pengen 2-3 kali seminggu. Sedangkan si bapak ini bisanya 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Ya, bayangkan, bisa dibayangkan kengerian ini, bisa dibayangkan bagaimana gejolak sang istri ini meronta-ronta, ya, menginginkan suaminya kembali hot. Saya yakin hampir semuanya wanita itu seperti ini Pak ya, menginginkan bahkan semalam kalau bisa itu 3 kali bahkan. Iya, awalnya memang ada memang bisa ya, kadang-kadang seorang istri itu bisa memendam perasaan itu, ya nggak terlalu lama, pasti nanti ditagih itu. Mungkin 1 bulan 2 bulan itu bisa memendam, tapi kalau terlalu lama mereka nggak akan bisa menahan itu, saya yakin. Dan kembali saya masih menanyakan apakah pernah memakan sesuatu, alkohol atau energi drink dan lain sebagainya. Bapak ini tidak menjawab ya, tidak pernah minum alkohol, tidak pernah pola gaya hidup sehat. Dia mengira karena pola pikir dan sering bergadang. Padahal ya Pak ya karena mungkin Pak ya faktor psikologis, permintaan dari sang istri seperti itu, akhirnya si bapak ini atau siapapun, saya kenapa dulu sering hubungan bahkan setiap hari, saat ini jarang dilakukan ya, makanya mereka melampiaskan dengan sesuatu kegiatan, bisa menekuni hobi, bisa menekuni pekerjaan, sehingga urusan batin ini dilupakan, pura-pura dilupakan. Sebetulnya hati kecil mereka itu kepingin, tapi apalah daya, ketika kita ingin si ininya itu nggak bisa dibuat kerjasama ya. Jadi disitulah saya sebut mengerikan dan horornya itu di situ. Kita menginginkan, tapi fisik kita atau penis kita tidak kompromi, tidak mau kompromi, mogok ya gitu loh. Ya apa jadinya? Akhirnya si suami ini menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang sepele, nggak penting padahal sebetulnya. Kegiatan mereka itu nggak penting, bergadang dan lain sebagainya. Kan lebih baik jangan istri kan, tidur ya kan, besok fresh. Orang yang nggak berhubungan seks dengan istrinya pada saat malam, saya yakin bangun tidurnya itu ya gelisah. Ada sesuatu yang kurang dari kehidupan ini, ada sesuatu yang kurang sempurna. Dan apalagi ditambah bangun pagi nggak ereksi, udah
kalut pikiran itu, nggak bisa mikir jernih, itu nggak bisa. Jadi kita lanjutkan ya, next ya. Jika kita mempunyai keluhan, maka ya segalanya itu akan berubah ya, kehidupan kita semakin nggak terkondisikan nggak terkondisikan ya. Tidur larut malam, bangun jam 3, jam 2, jam 4 ya. Ya karena itu tadi Pak, gelisah, kita nggak bisa menyelesaikan tugas kita, membahagiakan istri ya. Jadi kita terus terganggu psikologi. Jadi bukan karena itu Pak ya. Sekali lagi saya masih nggak percaya dengan keadaan ini. Masih saya mencari tahu apakah kemarin STMJ-nya itu dicampur-campur apa Pak? Karena STMJ kan identik dengan seperti itu. Kadang-kadang dicampur minuman alkohol, kita juga nggak tahu. Kadang-kadang dicampur serbuk-serbuk, kita juga nggak tahu. Itulah yang terjadi pada umumnya. Dan ya, ketemu kan, Bapak bisa lihat sendiri, bisa saksikan sendiri sih bahwa mengakui dicampur majun. Nggak tahu saya itu majun itu apa, saya juga nggak tahu ya. Dan inilah saya menduga dari sini. Sebab kalau STMJ murni, saya yakin nggak ada masalah. Saya juga suka STMJ, itu saya suka. Saya kalau pagi itu suka minum STMJ. Cuman akhir-akhir ini jarang, karena yaitu ngantran transport, nggak pikiran beli STMJ. Ya kan, mengakui ada dicampur sesuatu. Kalau STMJ-nya murni itu nggak bakalan Pak. Baik-baik aja, saya rasa baik aja. Ya, minum kopi dulu, ya, ngomong terus. Dicampuri. Oke, next ya. Dan saya yakin Pak, jika sesuatu yang diminum menyebabkan gangguan, insya Allah kopi saya bisa. Tapi kalau mengoles-olesi penis, saya enggak yakin. Saya enggak yakin kalau kopi saya ini bisa. Tapi kalau minum sesuatu, walaupun kondisinya 0%, saya yakin insya Allah dengan perantara ini akan bisa. Karena saya pernah mengalami di posisi ini 0% karena minum sesuatu. Saya pernah mengalami sendiri dan saya tahu progresnya, paham progresnya, bagaimana perasaannya, jadi tahu persis. Oke, kita next. Tanggal 3 Agustus, kopi sudah diterima. Kopi sudah diterima tanggal 15 Agustus. Alhamdulillah ya, ada manfaat. Ada manfaatnya. Terbukti nggak kaleng-kaleng. Ya. Bagi yang belum pesan, silakan dipesan. Nggak manjur, nggak mepek, nggak mempan, langsung retur. Saya nggak akan mempersulit proses retur. Karena saya pernah mengalami sendiri, jadi mengerti bagaimana kondisinya, mengerti bagaimana rasa kegalauan itu, mengerti bagaimana rasanya keputusasaan itu, mengerti bagaimana rasanya penderitaan itu, mengerti bagaimana rasanya ya segalanya. Jadi saya nggak mempersulit. 1 kali 2 kali minum nggak ngefek, returkan ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Bapak bisa saksikan sendiri, ada manfaat
Setelah ini bagaimana? Ya setelah itu ya kita harus itu loh Pak, diminum sampai bisa naik 2 kali, nggak minum pun bisa naik 2 kali. Sudah itu alhamdulillah selesai. Nggak perlu beli pun nggak apa-apa. Saya malah seneng orang kalau udah normal tuh udah nggak beli, yes dipertahankan itu kondisi yang itu dipertahankan. Saya lebih suka kalau orang yang udah normal nggak beli lagi, itu suka tambah. Saya memang target market saya itu bukan pelanggan lama, jujur aja. Pelanggan baru yang mengalami keluhan-keluhan itu target market saya. Kalau pelanggan lama itu saya nggak terlalu memprioritaskan, jujur aja iya. Kenapa kok saya? Karena ya memang saya menghimbau pada pelanggan-pelanggan lama ini supaya tidak ketergantungan, harus bisa jadi diri sendiri, harus percaya diri, harus yakin tanpa pengaruh apapun bisa. Itu yang saya sarankan. Saya nggak suka malahan kalau ada orang beli terus-menerus, itu nggak suka. Kalau mau sekedar pengen tahu nomor lainnya boleh silakan, tapi jangan terus-terusan nomor 2 terus. Itu saya yang nggak suka. Boleh silakan coba herbal yang lainnya nomor 1, nomor 5 itu silakan boleh, tapi jangan terus-terusan nomor itu aja, nggak boleh Pak. Herbal itu ada yang berlebihan itu nggak baik ya. Sekali lagi yang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Silakan ganti herbal lainnya itu. Apa? Saya aja lo kalau minum ya zigzag gitu, nggak terus-terusan nomor itu enggak Pak. Enggak gitu saya minumnya. Saya minumnya itu ya gantian. Saya minumnya semua. Yang saya minum saat ini sih nomor 30. Bukan nomor 2 malah. Makanya kalau buat pelanggan lama itu ganti nomor lainnya. Ya nomor 9 itu lebih terjangkau dan efeknya pun jangan diragukan lagi. Udah pasti kopi saya prioritas ke sana semua, ke vitalitas semua. Kopi saya itu khusus spesialis di sini. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau udah lancar 2 ronde silakan ganti ke nomor lainnya. Sekedar ingin tahu 1 sampai 4 bungkus boleh ya. Jangan berlebihan. Saya nggak menyarankan untuk berlebihan. Kalau bisa jangan beli selamanya. Ini saya lebih suka. Tapi untuk maintenance bolehlah. Maintenance-nya itu 2 bulan 1 kali minum atau 1 bungkus kecil yang 6 kali minum itu boleh. Jadi tidak untuk diminum terus menerus ya Pak ya. Jika sudah normal, berhubung rasanya normal tanpa pengaruh apapun. Meskipun ini herbal, tetap kita tidak boleh berlebihan. Jika sudah normal ya berhubungan secara normal, itu lebih baik. Oke, next. Dan si bapak ini menyampaikan saya suka dengan kopinya saya ini, bisa pegel-pegel hilang ya, linu-linu hilang, jarum-jarum hilang. Jadi betul Pak ya. Jadi manfaatnya itu banyak sekali, tidak hanya ke vitalitas, ke badan kita seluruhnya. Capek-capek, linu-linu, jarum-jarum, nah insya Allah musnah. Insya Allah musnah. Semua atas izin Allah. Hanya perantara aja Pak ya. Hanya perantara aja. Oke, poinnya di situ ya. Bapak ini sudah bisa berhubungan, beraktivitas secara normal. Insya Allah bisa melayani istrinya seminggu, setiap hari pun bisa ya. Ini istrinya minta sehari seminggu 3 kali ya, bisa ini setiap hari ini udah bisa Pak, setiap hari ini Pak 2 kali itu bisa semua. Jadi nggak ada ketergantungan, nggak ada efek samping di kemudian hari. Insya Allah hubungan rutin bisa dilakukan. Oke, untuk konten kali ini cukup
Sekian, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuing tuing tuing, sering mantap. Hop. Ini anak saya, namanya siapa nak? Arsen. Arsen. Mas Arsen adalah anaknya Bapak Helmi. Ibunya namanya siapa? Mama Ica. Mama Ica. Adiknya namanya siapa? Alfa. Alfa. Kakaknya namanya siapa? Kakak Sila. Tadi sudah maam atau belum? Belum. Loh, kenapa kok belum? Belum mateng masih? Udah. Maam dulu. Mas nak rokok kawan. Oke, pada